Di Depok ini ternyata banyak sekali anak-anak usia sekolah yang berkebutuhan khusus, tetapi tidak tertampung di sekolah-sekolah yang sudah disediakan pemerintah. Ada 6 sekolah SMP negeri yang menerima siswa inklusi, tetapi masih kuotanya masih sangat sedikit, sehingga masih banyak siswa dengan usia SMP, siswa berkebutuhan khusus yang tidak tertampung. Oleh karena itu saya berpikir, karena saya di sini juga punya SMP, yang tadinya hanya SMP umum saja, saya akan menambah layanan untuk siswa inklusi. Semata-mata karena kepedulian saya untuk siswa-siswa yang tidak tersentuh oleh pendidikan ya, karena kita tahu untuk inklusi itu membutuhkan biaya yang sangat mahal. Untuk sekolah negeri terbatas tempatnya, kuotanya, sedangkan untuk sekolah swasta biayanya itu hanya bisa dijangkau oleh orang-orang yang memang ekonominya baik. Nah sekarang saya mau memanfaatkan fasilitas aset gedung sekolah peninggalan ayah saya ini harus dimanfaatkan untuk kepentingan orang banyak, terutama masyarakat Depok. Siapa gitu orangnya? Lalu saya berpikir, oh yang belum tersentuh di sini adalah yang belum tersentuh dengan maksimal ya, itu adalah anak-anak inklusi, anak-anak berkebutuhan khusus. Biaya pendidikan anak berkebutuhan khusus nggak cuma di Depok, mungkin di Jakarta juga itu sangat mahal. Boleh dicek lah ya beberapa angka untuk biaya pendidikan anak-anak inklusi ini. Dan itulah salah satu alasannya kenapa anak-anak setelah lulus SD itu mereka tidak bisa melanjutkan ke sekolah lanjutan karena terkendala oleh biaya. Sementara sekolah negeri hanya menerima sedikit sekali dari anak inklusi yang ada. Berbicara masalah biaya, kalau mimpi saya, keinginan saya, meneruskan keinginan orang tua saya sih maunya sekolah ini gratis untuk anak-anak inklusi. Maunya kami, maunya saya ini gratis. Ya, nanti mungkin kita akan melakukan subsidi silang, atau kita juga nanti akan melibatkan orang-orang yang peduli dengan pendidikan untuk sama-sama mengambil pahala dari tempat ini. Ayo sama-sama kita berdonasi untuk sekolah ini, karena sekolah ini adalah sekolah untuk umum. Kami mengelola sekolah ini. Ini adalah Yayasan Peninggalan Orang Tua yang tujuannya memang untuk membantu pendidikan anak-anak Depok. Itu cita-cita ayah saya ya. Ayah saya itu tidak mau ada anak-anak yang putus sekolah. Jadi semua anak harus sekolah dan tidak ada masalah dalam biaya. Aku perkenalkan diri dulu. Aku dengan Hadas Budiman, seorang ibu dengan mempunyai anak yang ABK. ABK-nya itu lebih spesifiknya ke autism. Dan untuk kesehariannya, bagaimana aku cara merawat anak aku itu, ya pastinya aku mendeteksi dini terlebih dahulu ya, gitu apa yang terjadi sama dia dari kecil, terus punya kecenderungan sifat yang berbeda dari kakak-kakaknya, kemudian dari situ baru aku bawa ke dokter untuk mendapatkan diagnosa pada saat itu. Dan di usia 2 tahun dinyatakan bahwa anak aku punya kecenderungan autism yang memang alhamdulillahnya sih tidak ada ADHD ya atau hyperaktif gitu anaknya. Jadi elang itu memang dulu pernah sempat diterapi sekitar 1 atau 2 tahun yang lalu ya gitu. 2 tahun yang lalu, sorry, 2 tahun yang lalu dia pernah diterapi dengan metode ABA gitu. Selama 1 tahun dia diterapi, cuma karena keterbatasan ekonomi kami sekali lagi, dan pada saat itu juga masih masa pandemik ya gitu, dimana kami semua lagi dalam kondisi ekonomi yang sangat di fase low banget lah gitu ya. Itu pun juga kami bisa dikatakan sangat memaksakan untuk yang penting anak saya ini bisa mengikuti terapi tersebut gitu. Beda banget sih ya, beda banget. Karena kalau yang non autis itu atau non ABK itu kan di usia-usia 2 atau 3 tahun tuh dia sudah mulai mencerna
ya, mencerna, mengetahui apa perintah kita gitu. Kalau anak autism itu beda banget, kayak dia punya dunia sendiri, dia terlihat sangat cuek gitu. Jadi aku mau ngomong apapun tuh ya udah gitu. Menurut dia itu seperti tidak menarik gitu. Jadi satu-satunya cara itu untuk biar dia bisa berinteraksi dengan kami di keluarga itu adalah kami punya cara sendiri agar apa ya, menyita perhatiannya dia agar terlihat lebih menarik. Pendidikan anak dengan kebutuhan khusus itu kan sangat besar ya biayanya gitu. Biayanya tuh cukup mahal kalau menurut kami gitu, yang di fase ekonominya nih sedang tidak baik-baik saja gitu. Tapi kami pun juga sebagai keluarga, sebagai orang tua terutama itu pengen banget kan anak kami ini yang punya kebutuhan khusus nih tetap menjalankan pendidikan. Nah, harapannya tuh ya kita tuh ada bantuan dari pemerintah kah, ataupun memang ada keringanan kah gitu kan untuk agar anak-anak kami ini tetap bisa bersekolah tapi dengan biaya yang terjangkau. Pastinya untuk orang tua di luar sana yang mempunyai anak dengan kebutuhan khusus itu tetap sabar, karena kalau menurut aku sendiri sih Abizar anak aku itu adalah kunci surga buat aku gitu. Jadi kita dititipkan, kita diamanahkan karena anak itu adalah amanah dari Tuhan. Kita harus menjaganya gitu ya, dengan pastinya penuh dengan kesabaran, dan kita adalah orang tua yang terpilih sama Tuhan untuk dapat menjaga amanahnya yang spesial ini. Maka tetaplah menjaga kesabaran tersebut gitu agar anak kita ini tetap mendapatkan kasih sayang yang seutuhnya, yang dia pun juga apa, tidak ada perbedaan, disetarakan dengan saudara-saudara yang lainnya. Nama saya Abdurrahman, orang tua ABK autism, dan saya memiliki dua anak autis, yang satu berusia 8 tahun, yang satu berusia 6 tahun ya. Di awal-awal saya melihat berbeda dengan anak yang lain gitu ya, dengan anak-anak yang umumnya gitu, yang biasa yang saya lihat. Kelihatannya saat itu di usia kakaknya, terutama yang saat usia 3 tahun, kok dia memiliki sebuah kegiatan yang diulang-ulang ya, bahkan lambat untuk berbicara, tapi untuk berinteraksi atau berjalan itu lebih cepat ya. Angka itu saya melihat sebuah keanehan, ya saya dengan istri mencoba untuk membawa anak saya berdua, kenapa ya anak saya mengalami seperti ini ya, dan tidak normal seperti anak-anak lainnya gitu ya. Di situ saya mencoba mendapatkan informasi yang jelas ya, dari pemeriksaan rumah sakit hingga sampai psikologis dan medis. Eee, ya walaupun biaya pengobatannya cukup mahal ya, pemeriksaan namanya Bera ya, eee, dia di dilemaskan ya, dimasukkan di bagian-bagian alat di kepala untuk mendeteksi. Berangkat dari situ saya mengetahui, oh ternyata saya memiliki dua anak ini punya jenis autis yang berbeda-beda. Kalau yang kakaknya lebih pada 3 masalah, terhadap sebuah keseimbangan, distorsi. Tapi kalau adiknya, untuk berinteraksi pada temannya masih bisa, tetapi hanya dia hiperaktif saja dan tidak bisa berbicara, atau speak delay lah di istilah di dalam apa ya, autismnya itu ya. Jadi dua-duanya berbeda gitu ya. Menangani anak autism ini memang butuh waktu dan kesabaran yang ekstra, yang full ya. Eh, dan ya berbeda dengan anak-anak normal ya, tetapi rutinitasnya sama, tapi kita hanya memperhatikan bagaimana, lebih pada memperhatikan pola makan, pola asuh, pola bagaimana kita juga mengetahui kapan dia mood, kapan dia lagi tidak enak. Itu yang seharusnya orang tua tahu itu, hidup dengan anak-anak autism itu ya. Eee, karena anak saya semakin hari semakin besar ya, tentunya pendidikan formal itu juga harus dipenuhi gitu. Tapi saya pernah di awal-awal saya berpikir juga, kemana saya untuk mengakses pendidikan formal untuk anak-anak saya.
Kalau idealnya memang anak autis itu masuk pada sekolah inklusi ya, eee, pendidikan inklusi yang khusus untuk anak-anak kebutuhan khusus. Tapi namun sayang kan sekolah inklusi yang ada di Kota Depok nih, eee, untuk TK, tingkat TK dan SD memang saya nggak tahu gitu. Saya terpaksa saya masukkan di sekolah swasta reguler ya. Di awal-awal mulus ya berjalan dan saya juga transparan dan konfirmasi pada pihak sekolah bahwa anak saya memiliki anak kebutuhan khusus atau autism, tapi dengan perilaku yang berbeda-beda gitu ya. Seiring perjalanan dalam 1 tahun ya, khususnya kakaknya, tidak bisa melanjutkan karena kelihatannya, pihak sekolah tidak siap melihat perilaku, kakaknya nih, sering ngamuk, sering protes, nggak mau masuk kelas, mungkin dia ada hal yang tidak nyaman di situ. Dan saya juga berharap, eee pada pemerintah dan juga sebagai penyelenggara pemerintahan khususnya di sektor pendidikan ya perlu memperhatikanlah, akses bagaimana sekolah, reguler itu banyak untuk anak-anak kebutuhan khusus ya di Kota Depok. Tak ada manusia yang terlahir sempurna. Jangan kau sesali segala yang telah terjadi. Kita pasti pernah dapatkan cobaan